akan menjelaskan sedikit tentang materi chapter 20 untuk heat transfer effect. Jadi, terima kasih atas waktunya. Lanjut. Oke, hai teman-teman, perkenalan kami dari kelompok 4. Selanjutnya, ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kisya Luhu 5, saya sendiri Mustafa Gambar Minarapon, dan selanjutnya ada Alvina Meilani Umasubi. Nah, selanjutnya juga ada teman kami yaitu Nur Alia Hole, Renal Tupan, dan juga Alda Rutama. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, persilakan. Baik, di sini kita akan masuk di perpindahan panas alam di atas permukaan. Transfer panas konveksi alami pada suatu permukaan tergantung pada geometri permukaan serta orientasinya. Variasi suhu pada permukaan dan sifat termofisika dari fluida yang terlibat dengan pengecualian beberapa kasus sederhana. Hubungan transfer panas dalam konveksi alami didasarkan pada studi eksperimental. Jadi teman-teman dan ibu bisa lihat di bawah ini adalah rumus Nusselt number di mana H adalah koefisien perpindahan panas dan LC panjang karakteristik permukaan, K konduktivitas thermal fluida, Cn konstanta empiris, dan RAL bilangan Rayleigh. Terus selanjutnya konstanta C dan N tergantung pada geometri permukaan dan rezim aliran yang ditandai oleh rantang angka Rayleigh. Nilai N biasanya 1/4 untuk aliran laminar dan 1/3 untuk aliran turbulen. Semua sifat fluida harus dievaluasi pada suhu film TF atau TS tambah theta hingga per 2. Korelasi transfer panas konveksi alami biasanya dinyatakan dalam istilah angka Rayleigh yang dipangkatkan dengan konstanta N dikalikan dengan konstanta lain C yang keduanya ditentukan secara eksperimental. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ini adalah korelasi umum untuk pelat vertikal. Jadi di mana laminar dan turbulen. Di sini ada nilai konstanta C dan N. Selanjutnya ini adalah formulasi lengkap. Di sini teman-teman bisa lihat rumusnya. Persamaan ini adalah korelasi Churchill dan Chu yang digunakan untuk menghitung bilangan Nusselt rata-rata pada perpindahan panas konveksi alami di sekitar pelat datar vertikal atau permukaan lainnya. Persamaan ini berlaku untuk semua kondisi aliran, baik laminar maupun turbulen. Selanjutnya di slide yang ibu berikan di situ ada tabel 21. Tabel ini merangkum korelasi empiris untuk berbagai geometri permukaan. Yaitu yang pertama itu ada pelat vertikal, 2 rentang Rayleigh dengan persamaan beberapa untuk laminar dan turbulen. Terus yang kedua pelat miring menggunakan persamaan pelat vertikal dengan penyesuaian gravitasi. Terus yang ketiga pelat horizontal, persamaan berbeda untuk permukaan atas dan bawah tergantung apakah pelat panas di atas atau di bawah. Yang keempat yaitu tabel juga menunjukkan batas rentang Rayleigh untuk setiap geometri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya teman-teman, di sini ada gambar yaitu plat vertikal di mana T adalah konstan. Untuk plat datar vertikal, panjang karakteristiknya adalah tinggi plat L. Dalam tabel 9.1, kami memberikan 3 hubungan untuk bilangan Nusselt rata-rata untuk plat vertikal isothermal. 2 hubungan pertama sangat sederhana. Meskipun rumit, kami sarankan untuk menggunakan yang ketiga, persamaan 9.21, yang direkomendasikan oleh Churchill dan Chu pada tahun 1975.
karena dapat diterapkan pada seluruh rentang bilangan Rayleigh. Hubungan ini paling akurat dalam rentang 10 Rats kurang lebih dari 10 derajat. Next. Plat vertikal Q atau Q adalah konstan. Hubungan plat isothermal dalam tabel juga dapat digunakan untuk plat yang mengalami fluks panas seragam, asalkan suhu titik tengah platnya tuh T1/2 digunakan untuk 7 dalam evaluasi suhu film, bilangan Rayleigh dan bilangan Nus, di mana HLNU sama dengan LLKK dikali dengan T2 kurang T, Q sama dengan sebuah. Teman-teman bisa perhatikan gambar di samping ini. Ini merupakan konveksi alami mengalir pada permukaan atas dan bawah plat panas miring. Pada plat panas, di lingkungan yang lebih dingin untuk permukaan bawah plat panas, arus konveksi lebih lemah dan laju perpindahan panas lebih rendah relatif terhadap kasus plat vertikal. Pada permukaan atas plat panas, ketebalan lapisan batas dan dengan demikian hambatan terhadap perpindahan panas berkurang dan lanjut perpindahan panas meningkat relatif terhadap orientasi vertikal. Dalam kasus plat dingin di lingkungan yang lebih hangat yang terjadi justru sebaliknya. Konveksi alami. Contoh bayangkan sebuah plat persegi tipis berukuran 0,6 meter kali 0,6 meter di dalam ruangan bersuhu 30 derajat Celcius. Satu sisi plat dijaga pada suhu 90 derajat, sementara sisi lainnya diisolasi. Tentukan laju perpindahan panas dari plat secara konveksi alami jika plat vertikal. Konveksi alami pada plat panas di lingkungan lebih dingin, gaya bersih atau net force itu gaya angkat buoyancy lebih besar daripada berat fluida, sehingga fluida yang panas cenderung naik. Jika plat panas menghadap ke atas, itu fluida panas naik bebas tanpa hambatan, muncul arus konveksi alami yang kuat, dan terjadi perpindahan panas yang efektif. B. Jika plat panas menghadap ke bawah itu, sisi panas di bawah, fluida panas yang ingin naik terhalang oleh plat, terus arus konveksi menjadi lebih lemah, dan perpindahan panas yang berkurang karena hambatan fisik. Next. 2. Konveksi alami pada plat dingin di lingkungan lebih hangat. Gaya bersih sekarang mengarah ke bawah, fluida dingin lebih berat dari lingkungan hangat. A. Jika plat dingin menghadap ke bawah itu artinya fluida dingin itu bisa turun bebas, memperkuat arus konveksi dan transfer panas lebih efektif. B. Jika plat dingin menghadap ke atas, itu fluida dingin terhalang untuk turun, dan perpindahan panas menjadi kurang efisien. Next. Panjang karakteristik characteristic Rayleigh digunakan dalam perhitungan bilangan Rayleigh dan Nusselt untuk menghitung perpindahan panas alami. Teman-teman dan Ibu dosen bisa lihat rumus di bawah ini. LC sama dengan AS per P. AS itu luas permukaan, P adalah keliling permukaan. Nilai spesifiknya itu untuk plat persegi dengan panjang sisi A itu LC sama dengan A per 4. Untuk plat lingkaran dengan diameter D itu LC sama dengan D per 4. Next. Jadi aliran konveksi alami pada silinder dan bola horizontal dalam fluida itu dengan fokus pada pembentukan lapisan batas dan distribusi bilangan Nusselt lokal. Jadi silinder dan bola horizontal itu
Proses terjadinya itu pada lapisan batas termal mulai terbentuk di bagian bawah permukaan silinder. Terus lapisan ini semakin menebal ke atas sehingga keliling-keliling silinder itu karena fluida memanas dan naik akibat gaya apung. Terus di puncak terbentuknya plume naik. Plume naik itu gumpalan fluida yang panas naik itu terjadi distribusi bilangan Nusselt lokal itu tertinggi di bawah di mana aliran konveksi kuat dan lapisan batas masih tipis. Terendah di atas karena lapisan batas makin tebal dan konveksi melemah. Hal ini berlaku selama aliran masih laminar. Next. Oke, kita masuk di bagian konveksi alami di dalam kotak. Insurer sering ditemui dalam praktik dan perpindahan panas melaluinya memiliki kepentingan praktis. Dalam enclosed vertical fluid yang berada di dekat permukaan yang lebih panas naik dan fluida yang berada di dekat permukaan yang lebih dingin turun. Memicu gerakan rotasi di dalam enclosure yang meningkatkan perpindahan panas melalui exclosure. LC panjang karakteristik merupakan jarak antara permukaan panas dan dingin, sedangkan T1 dan T2 merupakan suhu permukaan panas dan dingin. Next. Konveksi alami di dalam kotak. Rumus pada gambar adalah bilangan Rayleigh number, yang digunakan dalam kajian perpindahan panas khususnya di konveksi alami. Teman-teman dengan dosen bisa lihat di sini, ini merupakan rumusnya, yaitu bilangan Rayleigh adalah besaran tak berdimensi yang menunjukkan kecenderungan terjadinya konveksi alami dalam suatu fluida yang dipanaskan dari bawah. Makna simbol-simbol dari rumus di samping, di mana G merupakan percepatan gravitasi dan B merupakan konvensi mual termal dari fluida. T1 kurang T2 merupakan perbedaan suhu antara dua titik, yaitu K atau C, di mana LC merupakan panjang karakteristik, V merupakan viskositas kinematik, PR merupakan bilangan Prandtl, rasio antara luvisivitas dan momentum dan thermal. Next. Sifat fluida. Ini merupakan rumus umumnya, di mana teman-teman bisa perhatikan gambar di bawah ini merupakan arus konvektif dalam sebuah wadah segi 4 vertikal. Digunakan untuk rumus yang umum ini digunakan untuk menghitung sifat fluida rata-rata, misalnya viskositas, densitas, konduktivitas panas. Di mana RA kurang lebih dari 1708 merupakan arus konveksi alami terjadi. Dan RA kurang dari 3105 aliran fluida menjadi turbulent. Arus konveksi dalam ruang tertutup vertikal persegi panjang, panas bergerak dari kanan ke kiri. Panas sirkulasi menunjukkan aliran fluida yang naik di sisi panas dan turun di sisi dingin. Membentuk pola konveksi dingin. Dan teman-teman bisa perhatikan gambar di samping ini, di mana gambar ini merupakan ruang tertutup horizontal, plat panas di atas, fluida panas berada di atas, lebih ringan, tidak ada gerakan karena stabil, dan NU merupakan 1, artinya hanya konduktif terjadi. Yang di bagian bawah merupakan ruang tertutup horizontal, fluida panas di bawah naik ke atas, terjadi arus konveksi alami seperti ditunjukkan anak panah. Gambar ini merupakan arus konveksi dalam ruangan horizontal, di mana A merupakan plat panas di atas dan B merupakan plat panas di bawah. Next. Kita masuk di bagian konduktivitas thermal efektif.
di mana gambar di samping merupakan bilangan Nusselt sebesar 3 menunjukkan bahwa perpindahan panas melalui konveksi alami dalam ruangan tertutup 3 kali lebih besar daripada konduktif murni. Terdapat banyak korelasi untuk bilangan Nusselt, korelasi sederhana dalam bentuk Nu sama dengan current, di mana C dan N adalah konstanta, cukup akurat namun biasanya hanya berlaku untuk rentang terbatas dari bilangan Franz. Bilangan Rayleigh dan rasio aspek merupakan bentuk geometris ruang, di mana gambar yang bagian kiri ini tanpa gerakan fluida, konduktifnya murni. Nu-nya tuh 1 dan Kf-nya merupakan K. Laju perpindahan panasnya tuh Q 10 volt. Gambar kanan adalah arus konveksi alami yang menghasilkan Nu 3, Kf-nya 3. Laju perpindahan Q-nya adalah 30 W. Artinya konveksi alami meningkat efisiensi perpindahan panas hingga 3 kali lipat dibandingkan konveksi alaminya. Next. Ruang tertutup persegi panjang horizontal. Teman-teman bisa perhatikan rumus-rumus yang ada di samping ini. Rumus yang pertama itu untuk penghalang horizontal yang mengandung udara. Hubungan ini juga dapat digunakan untuk gas lain dengan 0,5 kurang lebih part kurang lebih 2. Terus rumus yang kedua merupakan rumus umum yang biasanya untuk mencari air, minyak silikon, dan merkuri. Pada rumus yang ketiga, yang ini merupakan di mana simbol buka kurung dan tutup kurung ini plus berarti hanya nilai positif yang digunakan pada rumus ini. Berlaku untuk udara cairan dengan bilangan Franz. Sedang jika RAL-nya kurang lebih dari 105. Pada gambar di bawah ini adalah sebuah penampungan persegi panjang horizontal dengan permukaan isotermalnya. Next. Ya baik, saya akan melanjutkan di sini bahasan selanjutnya tentang inclined rectangular enclosure. Jadi inclined rectangular enclosure ini adalah ruang tertutup yang berbentuk persegi panjang yang diberinkang. Di sini sudut kemiringannya itu sama dengan theta. Dinding vertikalnya di sini dijaga pada suhu konstan T1 dan T2, di mana T1 ini nilainya lebih besar daripada T2. Akibat beda suhu ini terjadi aliran panas dari dinding panas ke dinding dingin melalui konveksi alami. Nah, di sini terdapat beberapa persamaan atau rumus. Nah, rumus-rumus di sini digunakan untuk menghitung bilangan Nusselt atau yang disingkat dengan Nu ini, yang menunjukkan seberapa efektif konveksi alami terjadi dalam enclosure tersebut. Jadi, jika nilai Nu-nya semakin tinggi atau semakin besar, maka laju perpindahannya juga akan bertambah besar. Untuk persamaan pertama yang warna pink ini, itu digunakan pada kemiringan theta dari 0 derajat sampai 70 derajat dan H per L-nya itu lebih dari atau sama dengan 12. Di sini RAL-nya di sini adalah Rayleigh number berdasarkan panjang L. Theta-nya di sini sudut kemiringan enclosure, dan syaratnya tadi untuk yang sudah saya bilang tadi, kemiringannya dari 0 derajat sampai 70 derajat, dan H per L-nya lebih dari atau sama dengan 12. Untuk kasus lainnya, pada HL-nya kurang dari 12 dan theta-nya lebih kecil daripada theta kritikal, digunakan persamaan yang kedua ini. Nah, untuk theta kritikal, theta-nya lebih besar daripada theta kritikal dan kurang dari 90 derajat, atau yang disebut sebagai sudut miring mendekati vertikal,
digunakan persamaan yang ketiga. Dan untuk theta lebih daripada 90 derajat dan kurang dari 180 derajat atau miring ke arah berlawanan, digunakan persamaan yang keempat. Nah, di sini terdapat tabel sudut kritis atau theta kritikal. Di sini sudut kritis bergantung pada rasio tinggi dan panjang enclosure. Panjang enclosure ini yang H per L tadi. Selanjutnya, sebentar, jelaskan gambar yang ini dulu. Nah, di sini pada gambar di sebelah kanan ini menjelaskan arah aliran panas atau kidot dari dinding panas yaitu T1 ke dinding yang T2 dengan enclosure miring terhadap horizontal dengan sudutnya theta. Oke, selanjutnya masuk pada vertical rectangular enclosure. Ini adalah ruang persegi panjang yang tegak berdiri secara vertikal. Suhu dinding kirinya atau T1 lebih tinggi daripada dinding kanannya T2, sama seperti yang sebelumnya, sehingga terjadi aliran panas alami dari kiri ke kanan melalui fluida di dalamnya. Di sini terdapat beberapa rumus juga seperti sebelumnya. Rumus ini digunakan untuk bilangan Nusselt, untuk menghitung bilangan Nusselt yang menunjukkan seberapa kuat perpindahan panas yang terjadi dalam enclosure tersebut. Nilai bilangan Nusselt yang lebih tinggi berarti perpindahan panasnya juga lebih efisien. Untuk persamaan pertama, yang warna pink ini yang pertama. Ini digunakan saat geometrinya, rasio geometri atau H per L-nya itu lebih dari 1 dan kurang dari 2. Ini berlaku untuk semua Prandtl number atau singkat dengan PR, artinya cocok untuk berbagai jenis fluida. Untuk syarat tambahannya itu RAL dikali PR dibagi dengan 0,2 ditambah bilangan Prandtl-nya, itu nilainya lebih daripada 10⁻3. Untuk persamaan yang kedua, ini digunakan pada saat rasio geometri atau H per L-nya itu lebih dari 2 dan kurang dari 10. Ini berlaku juga untuk semua Prandtl number dengan syarat bilangan Rayleigh-nya itu kurang dari 10⁻10. Ya. Untuk persamaan ketiga, itu digunakan pada saat H per L-nya lebih dari 10 dan kurang dari 40. Untuk bilangan Prandtl-nya syaratnya itu lebih dari 1 dan kurang dari 2 kali 10⁻4. Ini untuk berbagai macam fluida bisa. Dan untuk bilangan Rayleigh-nya ini lebih dari 10⁻4 dan kurang dari 10⁻7 untuk syaratnya. Nah, untuk persamaan keempatnya itu digunakan pada saat H per L-nya lebih daripada 1 dan kurang dari 40. Untuk bilangan Prandtl-nya lebih dari 1 dan kurang dari 20, dan untuk Rayleigh-nya lebih dari 10⁻6 dan kurang dari 10⁻9. Oke, selanjutnya masuk pada concentric cylinders. Nah, di sini ada rumus yang pertama, itu rumus laju perpindahan. Nah, rumus laju perpindahan di sini itu memiliki beberapa parameternya. Jadi di sini D1-nya di sini ini sebagai diameter silinder yang bagian dalam. Ini ya. Untuk D0-nya di sini sebagai diameter silinder luar. T1-nya itu suhu dalam silinder dan T0-nya itu suhu di bagian luarnya. Nah, untuk KF-nya di sini adalah konduktivitas terma efektif karena konveksi alami. Selanjutnya ada persamaan panjang karakteristik di sini. Itu LC-nya yang sudah dibahas tadi sebelumnya. Ini digunakan untuk perhitungan Rayleigh dan properti aliran. Nah, panjang karakteristik atau LC ini merupakan jarak celah antara dua silinder. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya di sini ada persamaan rumus konduktivitas efektif atau KF-nya. Di sini
K-nya ini merupakan konvektivitas termomurni fluida. R-nya di sini bilangan perantil, RAL bilangan Rayleigh berdasarkan nilai LC-nya di sini, dan F cycle di sini merupakan faktor geometri. Nah, F cycle di sini itu didapat dari ini persamaan di bawahnya ini. Jadi persamaan F cycle di sini untuk menghitung pengaruh bentuk silinder terhadap aliran panas alami. Nah, untuk menggunakan persamaan konvektivitas efektif ini, itu digunakan pada saat nilai bilangan perantilnya itu lebih dari atau sama dengan 0,7 dan kurang dari sama dengan 6.000. Serta F cycle dikali RAL-nya itu lebih dari 10 pangkat 2 dan kurang dari atau sama dengan 10 pangkat 7. Baik, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Ya, jadi teman-teman, selanjutnya terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang concentric sphere atau dua bola dengan konsentrasi yang sama. Jadi maksudnya itu seperti jadi dia punya tuh lingkaran atau bola yang memiliki pusat yang sama, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kurang lebih sama seperti sebelumnya itu ada LC, yaitu untuk menghitung karakteristik panjang. Jadi itu adalah jarak antar permukaan dua bola. Nah, ini teman-teman bisa lihat di gambarnya. Nah, itu juga ada dia penjelasan itu DI itu yang dalam punya dan DO itu yang luar. Nah, untuk menghitung LC dia tinggal dikurang dan dibagi dua. Nah, selanjutnya untuk konvektivitas laju panasnya itu menggunakan rumus yang di atas ini, teman-teman. K efektif kali P DI DO per LC kali dengan TI kurang TO. Jadi TI ini dia punya T di dalam atau suhu dalam. Nah, TO itu dia punya suhu yang luar. Nah, selanjutnya itu ada K efektif per K, yaitu untuk menghitung rasio konduktivitas termal akibat konveksi alami dibandingkan dengan konveksi murni. Jadi ini seperti sebuah rasio atau perbandingan, teman-teman. Nah, namun rumus ini bisa digunakan atau bisa dibilang valid jika nilai Prandtl number-nya tuh lebih besar atau sama dengan 0,70 dan kurang dari sama dengan 4.200. Nah, dan juga perkalian dari FSPI dikali dengan Rayleigh number tuh lebih besar atau sama dengan 10 pangkat 2 dan kurang dari sama dengan 10 pangkat 4. Nah, ini untuk rumus faktor bentuk bola, itu menghitung pengaruh bentuk bola pada perpindahan panas. Nah, ini kemudian jika K efektif per K kurang dari 1, kita harus mengsetnya menjadi K efektif sama dengan K. Kenapa? Karena efektif ini mewakili konduktivitas termal efektif akibat konveksi alami yang biasanya tuh meningkatkan laju perpindahan panas. Nah, jika K efektif per K kurang dari 1, maka artinya itu dia mengalami perlambatan. Nah, itu sebenarnya tidak masuk akal. Jadi tidak sesuai dengan kenyataan fisiknya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah kombinasi natural konveksi dan radiasi. Jadi gas itu hampir transparan terhadap radiasi. Nah, sehingga panas melalui konduksi atau konveksi dan radiasi secara bersamaan itu bisa menjadi dua. Konveksi paksa itu radiasi sering diabaikan. Nah, ketika konveksi alami, radiasi penting, terutama jika emisivitas permukaan tinggi. Nah, ini rumus ini totalnya. Laju ini konveksi ditambah dengan radiasi. Nah, kemudian radiasi panas dari suatu permukaan bersuhu Ts yang dipenuhi oleh permukaan lain bersuhu T-sur atau T-surrounder atau lingkungan dinyatakan dengan persamaan berikut. Jadi untuk menghitung rumus dari laju radiasi panas. Nah, untuk yang sigmanya ini adalah konstanta Stefan Boltzmann. Dari yang sudah ada. Untuk saya lebih ilustrasi. Oke. Nah, ini jadi
Kemudian lanjutnya itu radiasi panas antar dua plat paralel besar tuh dia punya rumus untuk menghitung radiasinya tuh dengan rumus ini. Sedangkan untuk sigma efektifnya tuh bisa digunakan rumus ini. Nah, ketika T hingga kurang dari TS dan T lingkungan lebih dari TS, maka konveksi dan radiasi ditransfer ini area yang berlawanan dan saling mengurangi satu sama lain. Nah, ini adalah ringkasan dari materi yang kelompok sebelumnya dan kami presentasikan tuh ada mekanisme fisik konveksi alami, persamaan gerak dan bilangan Grashof, konveksi alami pada permukaan, ada pelat vertikal, silinder, pelat miring, pelat horizontal, silinder dan ruang horizontal, kemudian konveksi alami di ruang tertutup, ada konduktivitas termal efektif, ruang persegi panjang horizontal, ruang persegi panjang miring, ruang persegi panjang vertikal, silinder, bola konsentris, dan yang terakhir tadi adalah kombinasi konveksi alami dan radiasi. Oke, sekian dan terima kasih.